Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara daring ya. Itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin apapun yang Allah berikan pada kita, baik itu cobaan maupun nikmat, semuanya sudah Allah rancang sedemikian rupa sehingga insya Allah dengan kasih dan sayangnya, dengan Rahman dan Rahimnya, insya Allah pada akhirnya semua demi kebaikan kita semua. Sekali lagi, marilah tanpa pernah merasa bosan kita selalu bersyukur, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan Allah justru kemudian akan semakin melipat gandakan nikmatnya ya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasanya Pak Guru juga masih selalu berusaha ya mengingatkan kalian semua untuk selalu ya di masa-masa pandemi seperti ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun terutama di tempat-tempat umum atau tempat-tempat keramaian. Minimal senantiasa pakailah masker ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu pada akhirnya kita semua nanti bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita semua bisa ya melihat akhir dari ya, pandemi ini, sehingga kita semua pada akhirnya bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mencoba membahas ya makna dibalik ya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang optimis, ikhtiar dan juga tawakal ya. Jadi setelah minggu kemarin kita bersama-sama ya, berlatih ya, membaca ayat-ayat tersebut, maka hari ini atau kesempatan kali ini kita akan mencoba ya menggali ya, makna dibalik firman Allah tersebut. Kita mulai dari surah Az-Zumar ayat 53. Mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Anakku sekalian, dari rangkaian kalimat pada ayat tersebut, mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah kalimat la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan pernah merasa bahwa sudah nggak ada lagi rahmat dari Allah. Ya. Dengan kata lain, jangan pernah menganggap bahwa dunia ini sudah tidak ada lagi rahmat dari Allah. Ya.
Sebaliknya, yakinlah bahwa rahmat Allah itu selalu ada, ya. Selalu berpikir positiflah, ya. Atau selalu yakinlah bahwa ya di balik segala mungkin kesusahan, segala cobaan dari Allah, ya selalu ada hikmah di balik itu, ya. Oke, saya pikir ayat ini memang tepat kalau dikaitkan dengan sikap optimis, ya. Karena optimis itu ya, secara sederhana bisa diartikan sikap atau sifat seseorang yang selalu berpikiran positif, selalu yakin bahwa dia akan berhasil meraih sesuatu yang ia usahakan atau sesuatu yang ia citakan, ya. Itu optimis, ya. Oke, kalau kemudian ayat ini dikaitkan dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, maka sebagai umat Islam, sebagai ya seorang yang yakin firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, ketika di situ disebutkan bahwa la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, maka menghadapi situasi pandemi seperti ini, maka kita harus tetap yakin bahwa walaupun bagaimanapun juga, bagaimanapun ya gawatnya situasi sekarang ini, maka kita harus tetap yakin pada akhirnya nanti Allah ya, akan ya mengakhiri ya cobaan ini. Pada akhirnya situasi pandemi ini akan berakhir, ya. Sehingga saya yakin kalau kemudian sikap itu yang kita tunjukkan, maka insya Allah ya, justru kita akan semakin merasa tenang, ya, tidak panik dan sebagainya. Ya, ini kan luar biasa, ya. Mungkin seperti itu untuk surah Az-Zumar ayat 53. Kita lanjutkan di surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Saya pikir yang perlu digarisbawahi ya kalimat yang adalah kalimat awal-awal tadi, ya, bahwasannya wa allaisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya manusia tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan. Walaupun ayat ini sebenarnya lebih berbicara kaitannya dengan nanti ya kelak di kehidupan akhirat, bahwasanya nanti di akhirat itu manusia nggak akan mendapatkan sesuatu ya kecuali apa yang ya sudah ya dia usahakan ketika kehidupan di dunia. Tapi ini bisa diperluas pemahamannya ketika masih hidup di dunia pun, ya kondisinya juga seperti itu, ya. Manusia nggak akan memperoleh ya hasil lebih dari ya, apa yang ia usahakan, ya. Jadi jangan pernah berharap memperoleh satu kesuksesan besar kalau ya usahanya biasa-biasa saja, ya. Apalagi kalau kemudian jangan pernah berharap sesuatu kalau dia nggak pernah mengusahakan sesuatu, pernah berusaha, ya bermalas-malasan dan sebagainya, ya. Jangan harap ya, mendapatkan suatu hasil yang luar biasa, ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, pandemi seperti sekarang, maka ya jangan pernah berharap ya pandemi ini akan cepat
berlalu kalau kita nggak pernah berusaha untuk mengakhiri, ya, berusaha untuk mengurangi ya resiko penyebaran ya virus dan sebagainya, tidak berusaha untuk menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, ya, jangan pernah berharap, ya. Atau bisa juga dipahami ya sebaliknya, ya, kalau ingin ya situasi ini semakin cepat berakhir, maka kita harus lebih ya, harus lebih meningkatkan usaha kita, ya, ikhtiar kita untuk ya mengatasi situasi sekarang ini. Jadi ikhtiar itu memang makna bahasanya adalah berusaha. Jadi ikhtiar itu berusaha sekuat tenaga untuk meraih satu tujuan, ya. Jadi kalau misalnya yang lebih sederhana lagi, kalau misalnya ya mungkin kita ya terpapar virus ya, corona makanya misalnya, ya, kalau kita ingin segera sembuh ya kita harus berusaha kuat tenaga, ya mungkin dengan ya, minum obat-obatan ya atau ramuan-ramuan atau mungkin memperbanyak asupan vitamin dan sebagainya, ya. Semakin kita ya berusaha keras ya melakukan treatment atau perawatan ya usaha perawatan seperti itu, maka insya Allah semakin cepat kita akan sembuh, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sekali lagi memang pas kalau kemudian ayat ini dikaitkan dengan sikap atau perilaku ikhtiar, karena jelas di situ ditegaskan bahwasanya wa'alaisa lil insani illa ma sa'a, ya, bahwasanya manusia nggak akan memperoleh satu hasil kecuali sebesar apa yang ia usahakan, ya, mungkin seperti itu. Kemudian terakhir surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah berlaku lemah lembutlah engkau terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi anakku sekalian, walaupun banyak hal yang disinggung dalam ayat ini, mulai dari sikap lemah lembut, kemudian suka memaafkan, ya, kemudian anjuran bermusyawarah dan sebagainya, ada satu yang bisa digarisbawahi di situ, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, ya. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, ya, kamu punya cita-cita, maka jangan lupa ya selain berusaha keras untuk meraih cita-cita itu adalah bertawakallah kamu kepada Allah, ya, serahkan hasil akhirnya kepada Allah, karena memang pada akhirnya yang menentukan segalanya itu adalah Allah yang maha menentukan, ya. Kemudian Allah akhiri dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Justru sikap kita yang kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, justru itu yang Allah sukai, ya. Karena justru itulah yang nanti akan menyelamatkan kita dari dua hal, ya. Jadi sifat tawakal atau berserah diri kepada Allah itu insya Allah akan menyelamatkan kita dari dua hal. Yang pertama, sombong ketika sukses. Yang kedua, tidak putus asa ketika gagal. Dua hal yang kadang-kadang tanpa disadari
sering manusia lakukan, ya, yaitu seringkali orang ketika sukses itu kadang jatuh dalam jurang kesombongan, yang merasa dirinya hebat dan sebagainya. Dan juga banyak juga yang sebaliknya, ketika gagal itu kemudian berputus asa, ya, bahkan kadang menyalahkan Allah, ya, kenapa sudah berusaha sekuat tenaga tapi kok tetap gagal, kadang seperti itu. Maka sifat tawakal ini kenapa Allah sukai, karena justru ini yang akan menyelamatkan umat manusia. Maka kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, pandemi seperti sekarang, maka sama, ya. Ya, yang terbaik bagi kita setelah berusaha sekuat tenaga, ya, ikhtiar, ya, optimis dan sebagainya, jangan lupa pada akhirnya kita harus berserah diri kepada Allah, ya. Jangan lupa berdoa, ya, kita serahkan semua kepada Allah, berharap yang terbaik, ya, dan insya Allah tentu Allah akan memberi kita yang terbaik, karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, sekalian mungkin seperti itu, ya, sedikit, ya, yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan makna di balik ketiga ayat ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terakhir, sebelum kita akhiri, tugas untuk kalian adalah kalian coba cari contoh, ya, sikap, ya, atau perilaku seseorang, atau juga bisa sikap kalian sendiri, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang sudah bisa, ya, mencerminkan ketiga sikap tadi: optimis, ikhtiar, dan tawakal sekaligus dalam menghadapi satu peristiwa atau satu cobaan dari Allah, ya. Ya, silahkan, ya, coba mungkin teman kalian atau mungkin orang tua kalian yang mungkin pernah suatu saat kalian melihat, mungkin pernah mengalami satu musibah atau apa, terus menurut kalian dia sudah bisa menunjukkan, ya, sikap tadi, optimis, ikhtiar, dan sekaligus bertawakal. Atau mungkin contoh dari diri kamu sendiri, ya. Coba nanti kamu tuliskan itu dalam buku tugas kamu, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.